Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Wa khususan li ahli baitina, abaina wa ummahatina wa jami'i man ahsana ilaina. Radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kuatkan kita, lahir batin kita untuk menghadiri majlis rutin kita. Ya ini majlis, ya ini apa ya itu? Ya ini majlis Kamis sore. Mudah-mudahan niat kita semuanya, harapan kita, cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, selamat di akhirat, ya. Diberikan kebaikan di dunia, juga diberikan kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari panasnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin ya rabbal alamin. Gak henti-hentinya kita kudu bersyukur. Sebab sore ini Allah pilih kita untuk bersama menghidupkan syiar-syiar Allah, untuk menghidupkan tempat yang dicintai oleh Allah. Sampai-sampai Rasulullah menjanjikan apabila dalam suatu majlis duduk sekelompok kaum, di dalamnya mengingat Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, maka malaikat datang mengelilinginya, dan kemudian rahmat Allah turun kepadanya. Wa ghasiyat humul malaikah, wa ghasiyat humur haffat humul malaikah, wa ghasiyat humur rahmah. Maka kita punya tugas kita tuh merasakan turunnya rahmat. Jangan sampai tadi sebelum ke majlis rasanya seperti apa, udah majlis sama aja. Berarti belum kerasa itu rahmat. Pelan-pelan kita rasakan, banding-banding dengan orang, ya. Alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan luar biasa untuk menghadirkan kebaikan di majlis ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita mau ngaji tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam atau empati. Apa itu empati? Ada yang tahu?
Apa, Mak? Peduli. Empati. Taunya M3. M3 udah gak ada. Empati. Peduli. Kepedulian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Man kana dzata 'atufin 'alin fa huwa sahibu dzaka'in 'atifiyyin jayyidin. Barang siapa yang punya rasa empati tinggi, maka ia mempunyai kecerdasan emosional yang baik. Wa huwa aktsaru hasasiyatan wastijabatan lima yajri haulahu. Ia lebih peka, lebih tanggap terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Ada kebakaran, bantuin, nolongin atau motoin? Hah? Bantuin. Ada kebakaran dipoto. Ada motor jatuh dipoto. Nolonginya ntar dulu, foto dulu. Mas, foto dulu mas. Video dulu, keburu sekarang. Jadi orang peduli kepada yang ada di sekitarnya. Itu berarti orang cerdas. Wa min a'dhamin nasil ladzina tasafu bihadhihi sifah. Di antara manusia yang paling mulia yang memiliki sifat ini adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tugasnya meniru. Kalau niru itu bisa 100% sama atau enggak? Ada orang jalan pincang, kita niruin, sama enggak pincangnya? Enggak, tapi kan tetap disebut niruin gitu. Orang dandan, bukan guru, tapi dia dandan seperti guru. Pasti diomong. Diomong apa? Seperti alhamdulillah. Walaupun bukan, tapi seperti. Walaupun bukan nabi, tapi seperti nabi. Ini nanti akhlaknya ketemu. Qala Allah Ta'ala fi suratit Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah. Ada yang hafal? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Rasul itu bukan dari kalangan orang lain. Rasul itu manusia. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi kalau Rasul ngerasa berat, kita ngerasa berat sama. Sangat menginginkan keselamatan bagimu. Itu Rasulullah. Dan terhadap orang-orang yang beriman sangat penyantun lagi penyayang. Surat At-Taubah ayat 128. Kita ini penyantun enggak? Penyayang enggak? Kepada tetangga. Apa yang disenengin oleh tetangga, kita juga harus senang. Ya. Jadi kalau ada tetangga bakar-bakaran, asapnya ke kita harus ngapain? Bakar juga supaya asapnya ke sana. Enggak boleh ngebalas. Kenapa? Tidak membalas pun akan ada orang lain yang membalas. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan wasi'ar rahmah bi ummati. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang memiliki kasih sayang yang sangat luas kepada umatnya. Kita kasih sayang kepada siapa? Ibu kasih sayang ke siapa? Ke anak, terus
Kak Incu yang sudah punya Incu. Tapi kadang-kadang marah nggak? Kadang-kadang marah nggak? Tapi dahsyat, marahnya seorang ibu itu anak tetap aja ngusep. Apa namanya? Anaknya nangkel aja ke emaknya. Padahal ibunya marah. Tapi kalau ke bapaknya diem aja, udah. Beda. Kenapa beda? Ada rasa yang beda antara seorang ibu yang Allah anugerahkan rasa kasih sayang ke ibu dan bapak, udah beda. Itu udah dari Allah. Disyukuri ya, alhamdulillah. Nah, ini ada seorang ibu, seorang nenek. Ibu mau pergi dari rumah, anaknya nggak nangis. Mama mau pergi ya? Ya. Nah. Ibu kan sering ngomong, apa-apa mau ikut, apa-apa mau ikut. Kayaknya ngerasa ada yang memberatkan. Tapi begitu suatu hari, kok cucu ibu nggak ikut lagi, maka akan kesepian gitu. Sekarang masih ada anak yang nangis, masih ada anak yang bawel, sehingga ibunya masih bisa marahin anaknya. Kalau anaknya udah kuliah, punya anak 3, anaknya udah kuliah semuanya, masih mau dimarahin? Enggak. Masih ngerengek kalau minta? Enggak. Dan seorang ibu pasti merindukan rasa itu. Merindukan digangguin oleh anaknya, merindukan tahu-tahu hilang gitu. Apalagi satu anak nikah keluar dari rumah, anak kedua nikah keluar dari rumah. Kira-kira anak yang ketiga itu anak terakhir gimana? Kalau nikah boleh nggak keluar rumah? Dibawa oleh suaminya? Boleh. Maka di dalam rumah tangga tinggal aki-aki jeung nini. Bagaimana rasanya? Nonton TV berdua udah nggak nyambung. Akhirnya neneknya nonton, kakeknya di depan di teras sambil ngerokok, sambil minum kopi. Ngobrol udah nggak nyambung. Kenapa? Aki-aki jeung nini yang ditonton apa, ngobrolnya apa. Kalau masih muda bisa sama hobinya. Tapi kalau udah tua masih sama, top markotop. Ini kan? Nah, itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam famundu sigharihi kana yusa'idul muhtajina wa yughithul makrubina. Sejak kecil beliau membantu orang-orang yang membutuhkan dan menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ma'rufan bi riqqatil qalbi wa sa'atis syu'ur. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang lembut hatinya dan memiliki perasaan yang halus. Fa in aradna an natakhallaqa bi rahmatihi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin meneladani kisah kasih sayang Rasulullah, fa alaina an nata'allama bina'a khuluqil ta'atufi fi anfusina. Kalau mau nyontoh Rasulullah, maka kita harus belajar menumbuhkan sifat empati di dalam diri kita. Jangan cuek, jangan tidak mau keluar rumah. Kenapa? Kita ini manusia, gaulnya harus dengan manusia. Masa manusia gaulnya dengan kucing aja di rumah? Dielus-elus, ke warung bawa kucing, ke angkot bawa kucing. Kucingnya lari dikejar-kejar. Manusia ya gaulnya dengan manusia, jangan dengan kucing. Wa alla nakuna ghairu mubalina bima yusibuhum. Dan kita tidak boleh bersikap acuh terhadap apa yang mereka alami. Jadi kalau tetangga sedang kena musibah, jangan bilang alhamdulillah. Bilang orang lain, ya Allah sabarnya, syukur atuh suami udah meninggal,
Orang ayah suami, tapi Masya Allah. Untung ada suami, walaupun bagaimana. Tetap aja, suami sakit-sakitan juga alhamdulillah. Kalau udah nggak ada, mau kemana? Makanya mumpung masih ada, disayang gitu. Nggak usah ngomong apa-apa. Pokoknya disayang. Wa qad rawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah hadis yang menjelaskan hadisan yubayyinu fihi kaifa kanat imra'atun dhatu rahmatin bikalbin ishtadda bihil atsu. Rasul pernah ada satu riwayat hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang punya kasih sayang. Apa kasih sayangnya? Kasih sayangnya kepada seekor anjing yang sangat kehausan. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seekor anjing berputar-putar di sekitar sebuah sumur karena hampir mati kehausan, tiba-tiba perempuan itu ia dilihat oleh seorang wanita tukang zina dari kalangan Bani Israel. Lalu wanita itu melepaskan sepatunya, padahal tukang zina, mengambil air dengan sepatu tersebut, kemudian memberikan minum kepada anjing itu. Maka Allah mengampuni dosanya karena perbuatannya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ntar ya, yang di rumahnya ada kucing, diusir apa diapain? Ini kucing, ini anjing aja dapat surga, apalagi kita kucing. Jadi kalau kucingnya ganggu gimana? Lagi makan, meow, meow, akhirnya dikasih tulang, mau nggak? Mau. Tulangnya banyak nggak? Udah habis, biasanya kita ngomong, udah dikasih ngeong. Orang ngasihnya dikit, ya ngasihnya banyak. Kasihnya banyak ya. Jadi niatin ngasih kucing juga berpahala. Ibu punya nasi basi, nggak bisa dimakan, kasih ke ayam. Ayam siapa? Ayam orang, dapat pahala. Ikhlas ya. Ini ada orang naudzubillah, saking nggak senengnya ke tetangga, padahal sesama muslim. Tahu-tahu burung merpati, kalau merpati di mana-mana, begitu lepas dari sangkarnya, datang ke dapurnya. Akhirnya dibeliin racun tikus. Apa yang terjadi? Dimakan. Begitu dimakan, mati nggak merpatinya? Ternyata merpatinya tidak mati. Kenapa? Karena racunnya belum bereaksi. Udah makan, hush, kan terbang dia. Begitu balik ke kandangnya pagi-pagi pada mati. Akhirnya jadi masalah. Gara-gara apa? Gara-gara merpati apa gara-gara racun? Gara-gara nggak punya rasa empati. Kalau tetangganya senang, udah kita berusaha senang. Kecuali tetangganya senang sesuatu yang Allah tidak senang. Contoh, apa? Jaipong. Tetangganya senang, kita harus? Loh enggak. Tetangganya jaipong, kita harus senang jaipong juga? Enggak. Jadi yang tidak dilarang oleh agama, yang tidak melanggar syariat Islam, kita juga harus senang. Wa idza kana ala ahadin dainun, jika ada seseorang yang memiliki utang, wala yaktiru ala wafaihi, dan dia tidak mampu melunasinya, sa'adahu ala qadaihi, maka Rasulullah membantunya. Pokok udah ini, membantu melunasinya.
Wa idza wujida madlumun, kalau ada orang terdolimi, nasarahu, maka Rasul akan membantunya. Wa khallasahu minadz-dzulmi, dan membebaskannya dari kezaliman. Wa idza wujida ja'iun, kalau ada orang kelaparan, at'amahu, Rasul ngasih makan. Kita itu harusnya berusaha menjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu disebut Abu Diyafah, bapaknya tamu. Jadi kalau ada orang senang nerima tamu, Nabi Ibrahim itu lebih senang. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam satu kisah tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Nah, ibu, kalau ada tamu, assalamualaikum, ibu lagi makan, ibu ngomong apa? Lagi makan, assalamualaikum. Hei, kedennya, daang heula, atau ayo sekalian dah, gitu. Nah, gimana? Tungguan, kerdaang. Nah. Ayo ikutan sini makan. Tos. Parantos, padahal belum makan, tapi diajak nggak mau makan. Wa idza wajada man a'yathul masyaqqatu yassara alaihi amrahu. Dan apabila ditemukan orang yang mengalami kesulitan, yassara alaihi amrahu, maka Rasulullah memudahkan urusannya. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya, dhammut ta'ami alamatu alal kibri wat tarafi. Mencela makanan adalah merupakan tanda kesombongan dan hidup mewah-mewahan. Fi yaumin syadidil harri. Nah, ini udah mafhum mungkin cerita ini. Pada suatu hari yang panas, seorang petani miskin datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sedang duduk bersama beberapa sahabat di bawah rindangnya pohon korma untuk berteduh dari teriknya matahari. Walamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam muqbilan qama min majlisihi. Ketika Nabi melihatnya datang, beliau segera berdiri dari tempat duduknya. Jadi kita kalau ada tamu, ya, usahakan nyambut sambil berdiri. Jangan, kadia, itu. Jangan. Temui sambil berdiri. Itu sebagai bentuk penghormatan. Radda alaihi salam biwajhin talqin wa bisyasatin. Rasul menjawab salamnya dengan wajah cerah dan penuh keramahan. Tsumma ja'ahu ilal julusi, kemudian mempersilahkan duduk. Wa kana ar-rajulu yahmilu kisan saghiran mamlu'an bi'inabin. Laki-laki itu membawa sekantong-kantong kecil berisi buah anggur. Faqaddamahu ila Nabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala. Kemudian anggurnya itu diberikan kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, terimalah hadiah sederhana ini dariku. Aku membawanya dari kebun tempat aku bekerja." Apa yang dibawa, Bu? Anggur. Untuk siapa? Orang itu kaya atau miskin? Miskin. Orang itu orang miskin datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Melihat Rasulullah lagi istirahat bawah pohon karena panas bersama sahabat yang lain. Kemudian, "Ya Rasulullah, ini anggur dariku, tolong terima ya." Fataqabbalaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menerima bitawadu'in, dengan rendah hati, wa syakarahu 'alaiha, dan bersyukur, berterima kasih kepadanya. Tsumma wada'a kisal 'inabi amamahu. Kemudian Rasulullah meletakkan itu kresek itu yang berisi anggur di depannya. Wa tanawala habbatan minhu fa'akalaha. Kemudian setelah itu Rasulullah memakannya.
mengambil satu butir anggur kemudian memakannya. Ibu kalau diberi dibagi-bagi atau ditaruh depan. Rasulullah sendiri ditaruh, dicicipin satu. Wa kana sahabatul ladzina hadaru yanzuruna ilal ainabi bisyaukin. Sementara para sahabat yang hadir memandangi anggur itu dengan penuh berharap agar Nabi bisa mau membagi kepada mereka. Itu ya. Akan tetapi di luar dugaan, Rasul tidak memberikan sebutir pun kepada para sahabat. Dimakan oleh Rasulullah habis satu kresek. Wa kana wajhuhu syarif yabtasim kullama akala habbatan. Setiap kali Rasulullah makan sebutir anggur itu, Rasulullah menampakkan wajahnya tersenyum bahagia. Tabdu alaihi alamatus surur waridho, sehingga nampak jelas di wajah beliau tanda-tanda kegembiraan dan ridho atas anggur yang beliau makan. Kira-kira kalau ada orang miskin nyuguhin nih di sini, kemudian nggak saya bagi-bagi, saya makan, kira-kira yang ngasih seneng nggak? Tapi kalau saya begini makan satu, seneng nggak yang ngasih? Rasulullah tampak bahagia. Hatta lam yabqa minhu sayun, sampai dimakan habis itu anggurnya oleh Rasulullah, enggak tersisa. Wa dhanna ar-rajulu anna dzalikal inab kana ladzidan jiddan, sampai petani itu mengira bahwa anggur tersebut sangatlah lezat. Falihadza akalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kullah. Ya, karenanya Rasulullah makan semuanya, dihabisin. Hatta ka'annahu nasiya ayyuqaddima minhu li ashabihi. Seolah-olah Rasulullah lupa menawarkan kepada sahabatnya. Itu. Summa sta'dzana al-fallahu fil insiraf. Kemudian petani itu meminta izin untuk pulang seraya berkata, "Ya Rasulullah, la budda li an arji ilal bustan." Sudah. Ya Rasulullah, izinkan aku harus kembali ke kebun. Wa ashkuruka ala qabuli hadiyati, dan aku berterima kasih, kata petani miskin itu, karena engkau telah menerima hadiahku. Fansarafa ar-rajulu wa qalbuhu mamlu'un bisururi waridha. Pergilah. Kemana? Ke kebun lagi. Sehingga hatinya menjadi penuh dengan kebahagiaan dan keridhaan. Li'annahu ra'a bi nafsihi kaifa istamta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadiyatihil mutawadhi'ah. Karena Rasulullah nampak menikmati banget hadiah korma tadi, hadiah anggur tadi, dengan hadiah yang sederhana. Rasulullah nampak bahagia, sehingga petani itu bahagia. Falamma ghaba'an andorihim, setelah laki-laki itu tidak terlihat lagi oleh para sahabat, ta'ajjabas sahabah wa sa'alu Rasulullah. Kemudian para sahabat merasa heran, dan para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, faqad kana ma fa'alahu ala ghairi 'adatihi, karena yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya Rasulullah kalau ada makanan bagi-bagi. Ini kok enggak dibagi-bagi? Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza uhdiya ilaihi syai'un qassamahu 'alal muslimin. Rasulullah itu biasanya kalau dia dapat hadiah dibagi-bagi ke orang-orang Islam, wala siyamal muhtajina minhum, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Wa kana ashabuhu yauma idzin yash'uruna bi syai'in minal ju'. Pada saat itu sahabat Nabi semuanya ngerasa lapar, tapi Nabi tidak nawarin. Kenapa? Wa kana al-'inabu fi dzalikal harri syadid mimma yan'isun nafsa wa yutayyibul fam. Dan Masya Allah, para sahabat
Dan anggur pada cuaca yang sangat panas itu tentu menyegarkan tubuh dan menyegarkan mulut. Faqala ahadus sahabah. Salah seorang bertanya, "Ya Rasulullah, limadza akaltal 'inaba kullahu wahdak?" Kenapa engkau makan seluruh anggur itu sendirian, Rasulullah? Walimadza lam tusrikna fi? Mengapa engkau tidak ngajak kami menikmati anggur itu? Fatabassama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bersenyum kemudian berkata, "Inna hadzal 'inaba kana hamidon." Wahai sahabat, sesungguhnya anggur itu rasanya asam. Aku khawatir jika aku memberikannya kepada kalian akan tampak pada wajah kalian tanda-tanda tidak menyukai anggur itu, sehingga lelaki itu menjadi sedih dan hatinya terluka. Udah tahu kan kenapa nggak dibagiin? Ngasem. Biasanya ibu kalau lagi berjamaah tahlil ada kemudian jeruk, ya, ada jeruk. Begitu dikupas dirasain asem, dihabisin apa enggak? Dibagi ke teman? Nih. Ada teman mau makan dibilang ulah. Kunaon sebab? Rasulullah ketika makan asem, nah, ajib. Hatur nuhun ya. Dihabisin. Enggak dibagi-bagi ke para sahabat. Enggak dibagi. Kenapa? Karena asem. Kalau asem khawatir nih tamunya masih ada. Begitu dimakan, mukanya pada menunjukkan wajah nggak enak. Jadi yang ngasih itu perasaannya terluka. Hakadza kana khuluqun Nabi. Beginilah akhlak Nabi SAW. Beliau selalu menjaga perasaan orang lain, memelihara kehormatan mereka, tidak pernah menyakiti siapapun dengan ucapan maupun perbuatan. Bahkan beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Kita biasanya gimana, Bu? Kalau berbagi yang enak apa yang asem? Harusnya yang enak. Kalau ada orang ngasih asem, apa? Biasanya ngasih kok salak busuk sih. Ngasih kok. Orang ngasih dia nggak tahu. Kalau dia tahu beracun nggak mungkin dikasih. Maka ketika ada orang yang ngasih hadiah kepada kita, ucapkan hatur nuhun, ucapkan alhamdulillah, jazakallah khairan, jazakillah khairan. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Makasih ya. Jangan kemudian ketemu, tahu nggak? Naon? Eta mere naon kamari? Kasaha? Ka aing. Salak. Heeh, salak kunaon? Itu masalah busuk. Jadi udah ucapkan terima kasih, yang ngasih udah bahagia, udah selesai. Perkara busuk nanti tinggal kita buka, terus ambil pisau, buang yang busuk, makan yang bagus. Kan masih ada ujungnya yang busuk. Gitu. Begitulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan insya Allah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam satu hadis disebutkan ma'aba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah menghina makanan sama sekali. Inistahahu akalahu, kalau Rasulullah senang makan. Wa in karihahu tarakahu, dan apabila Rasulullah membenci makanan itu, Rasulullah meninggalkannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ibu sekeluarga semuanya sehat walafiat, bisa hadir kembali dalam pengajian kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kapan? Kamis sore. Ya, niatin sehat. Sehat lahir batin insyaallah bisa hadir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pertanyaan, Bu?